malam Bapak Ibu, haleluya. Ya saya pikir bakal sepi karena biasanya seperti kayak puasa, lebaran itu ya, grafiknya hari pertama rame, kemudian minggu pertama rame, nah minggu kedua, ketiga sepi, mau lebaran penuh lagi, ya itu seperti itu grafiknya. Tapi saya melihat, luar biasa, ini saya apresiasi yang sangat luar biasa, kita mencari Tuhan dalam segala kondisi. Karena pencurahan Roh Kudus bukan hanya terjadi di akhir, jangan-jangan hari ini, yang terpenting bukan masalahnya, harinya, tetapi masalahnya di sini, hatinya. Kemarin dari sebelah sini, sekarang mungkin dari sebelah sini. Tanya jawab boleh, atau kesaksian seputar Roh Kudus boleh. Ya, yang ekonya, yang warna orange dimatikan aja. Itunya, dimatikan yang, ya, bukan. Ini. Dibesarin. Shalom, selamat malam. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, juga mau sharing sama Om Jerry, tanya tentang bahasa roh ya Om ya. Gini ya, sebelum ibadah seperti ini, meskipun saya di rumah, setiap saya mau doa itu saya selalu bertanya sama Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau memang itu bahasa roh yang berasal dari Tuhan, yang sudah Tuhan karuniakan buat saya, biarlah bahasa roh itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau memang itu benar-benar bahasa roh yang berasal dari Tuhan, biarlah mulut ini terus memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan seperti itu ya. Tapi kalau memang bahasa roh ini bukan dari Tuhan, bukan dari kuasa Tuhan, melainkan dari kuasa-kuasa manapun gelap ataupun tutup mulut saya, bungkam erat-erat mulut saya, biarlah mulut ini bukan buat untuk berbahasa roh kalau memang bukan berasal dari Tuhan gitu ya. Tapi yang saya rasakan setelah saya doa itu seperti saya itu malah nggak bisa menahan bahasa seperti itu ya. Malah seperti itu kayak saya tahan itu malah kayak apa ya, kayak mau meledak gitu loh Om. Rasanya itu seperti itu. Ya, saya mau tanya, apakah ketika dalam pikiran otak kita mau ngomong apa sih sebenarnya? Ada nggak yang mau diucapin? Haleluya kah atau apa gitu, bagaimana? Coba. Sama sekali tuh nggak terpikirkan sama pikiran. Ya betul ya, jadi cocok sinkron yang seperti yang saya bilang, bahwa bahasa roh itu harusnya itu tidak terproses, otak ini nggak mengenal. Betul ya, bahkan otak kalau bisa berhenti tapi ini sih kok jalan terus begitu ya. Ya terus lanjutin. Ya seperti itu yang saya rasakan, pokoknya setiap doa Kamis juga, kadang kan saya sebagai manusia kan gini Om bertanya-tanya, Tuhan ini benar tak karunia yang Tuhan berikan buat saya gitu ya. Sering saya bertanya seperti itu, sering juga saya berdoa, kalau memang benar bukan dari Tuhan, tutup Tuhan, saya nggak mau pakai bahasa itu kalau memang bukan dari Tuhan gitu ya. Tapi makin ke sini Tuhan itu seperti selalu ada di tengah-tengah saya, seperti barusan masuk saya sudah itu melihat kayak terang di depan saya gitu. Seolah-olah saya itu berbicara sama bapakku gitu loh, sama orang tuaku gitu. Yang saya rasakan selama ini semenjak saya mengenal Yesus itu bahwa Yesus itu bapakku gitu loh. Bapak yang sudah bertahun-tahun hilang, bertahun-tahun gak pernah saya rasakan, baru sekarang saya mengenal Tuhan. Berapa tahun tuh maksudnya ini ngomongin, emang dari kecil Islam atau Buddha? Enggak, dari kecil memang sudah Nasrani. Udah Kristen? Sudah Kristen, tahu Oke. kalau Yesus itu Tuhanku tahu. Tapi saya gak pernah mengenal apa itu Tritunggal, apa itu Roh Kudus. Terus Yesus kok dipanggil Bapak itu apa, sama sekali nggak mengenal seperti itu ya. Tapi semenjak di sini, waktu pertama kali saya ikut doa 10 hari, saya merasakan seorang Bapak duduk di samping sebelum saya. ikut doa 10 hari, pernah punya anggapan seperti orang lain nggak? Doa teriak-teriak, apa segala macam, apa kayak nggak waras begitu, pernah? Iya. Pernah punya pikiran seperti itu nggak? Pertama saya merasakan malu seolah-olah saya itu kayak orang gila. Terus saya nggak bisa menahan kayak jerit-jerit saya, terus tangisan saya gitu. Saya nggak bisa menahan gitu loh. Kalau saya tahan itu seolah-olah malah kayak apa ya, kayak sakit gitu loh Om. Kayak mau meledak gitu loh, yang natural berjalan sendiri gitu loh. Nah itu yang saya rasakan seperti itu. Pertama kali ikut doa 10 hari yang saya rasakan. Itu berapa tahun lalu? Pertama masuk di sini pokoknya itu yang saya rasakan, jamahan Tuhan itu ya. Ya. Di sini saya merasakan itu Bapak ada di samping saya duduk gitu Om. Seolah-olah saya itu anak kecil yang baru ketemu bapaknya gitu bertahun-tahun. Saya itu nangis gitu, kayak dipeluk, terus kayak disuruh tidur di sandarannya gitu. Itu yang saya rasakan gitu.
Terus waktu terakhir mau selesai doa saya malah nangis soalnya nggak mau ditinggal sama Bapak gitu loh. Sampai saat ini pun kalau saya merasakan hadirat Tuhan, kalau saya dengar suara Om Jerry mau berhenti itu saya sedih, saya kayak nangis gitu. Kayak jangan selesai gitu loh. Itu yang saya rasakan itu Om sampai saat ini gitu. Itu yang saya rasakan. Saya mau berbagi saran buat teman-teman, bukan saya sok rohani ya, bukan ya Om. Saya cuma mau Ya, ini kunci saya, bagaimana saya bisa merasakan Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu seperti Bapakku yang selalu ada setiap saat. Pertama itu saya belajar mengenal Tuhan melalui doa di rumah. Terus baca firman Tuhan meskipun saya nggak tahu, nggak ngerti gitu ya. Saya belajar pertama itu Yesus. Perjanjian baru yang saya baca ya. Pengenalan akan Tuhan meskipun nggak mudeng silsilahnya. Tapi makin kesini tuh Roh Kudus itu selalu kayak memberikan sesuatu di pikiran saya gitu. Kalau sudah nemu sesuatu gitu, saya nggak bisa nahan air mata. Sampai berkali-kali itu tak baca firman Tuhan itu ya. Kayak saya itu dibuka mata saya, dicelikkan mata Saya saya. mau tanya, ketika baca Alkitab itu betul dia seperti loncat ayatnya ya, betul ya, dia loncat, terus seperti dia hidup ayat itu, Iya. betul ya? Ya, Terus oke. kayak berhenti gitu terus nangis kayak sesegukan Itu. nangis ya Tuhan seperti itulah pokoknya nikmatnya hidup sama Tuhan itu oh ya Tuhan seperti ini nggak mau ada masalah mau ada beban aduh sepele kalau benar-benar ikut Tuhan itu yang saya rasakan ya itulah yang menjadi kesaksian saya kunci saya kalau mau benar-benar mengenal Tuhan ayo menyempatkan waktu buat Tuhan terus minta Tuhan aku kepingin Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemarin dulu itu saya penasaran Om, Roh Kudus itu seperti apa gitu. Sampai saya itu gak beres-beres rumah, sampai saya itu di dalam kamar aja nyanyi-nyanyi, baca firman Tuhan mulai dari perjanjian baru itu yang saya baca itu karena saya mau benar-benar mengenal sosok Yesus, sosok Bapakku itu seperti apa gitu loh. Di situ nah saran saya buat teman-teman kalau mau benar-benar merasakan perjumpaan pribadi seperti Tuhan yang saya rasakan, ayo belajar dulu membaca firman mulai dari perjanjian baru supaya kita benar-benar mengerti Bapa kita, Yesus yang benar-benar hidup, benar-benar ada. Saat ini pun juga loh saya merasakan Tuhan itu di depan saya. Kayak menjamah kepala saya. Om Jerry mau amin, mau selesai gitu, saya kayak sedih gitu. Kayak nggak mau, kayak mau terus. Jangan sampai kesempatan saya mau pegang Bapak, mau peluk Bapak itu hilang. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Semoga teman-teman semakin semangat hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil di sebelah saya mau jelasin, ingat nggak usah terlalu fokus sama bahasanya ya Bapak Ibu. Kalau saya berdoa itu hanya fokusnya, ingat saya berdoa tuh nyembahnya sepele kok. Kita harus ikutin caranya saya dulu ya, mungkin Bapak Ibu mungkin punya cara sendiri, tapi kalau yang nggak punya tahu caranya bagaimana nyembah, gampang. Paling simpelnya haleluya, 1 jam haleluya aja terus. Tapi kalau mau, haleluya, puji Tuhan. Kan ada lagu-lagu Tuhan baik, Yesus berkuasa. Ya udah, ngomong aja segala sesuatu yang baik-baik. Glory, terus apa lagi, ada nggak? Yesus ajaib. Itu aja terus diulang-ulang. Nah, bahasanya roh itu mau 1, mau 2, ataupun hanya sekedar pertama nangis, itu pun normal. Karena saya yakin, saya percaya bahasa roh itu dia seperti anak kecil atau seperti dalam kandungan ibu begitu lahir, gak mungkin dia langsung ngomong, pasti pertama kali tandanya nangis. Tandanya nangis, kemudian semakin hari Paulus berkata, bahasa roh itu aku bisa berbahasa roh beribu-ribu bahasa, tetapi aku mempergunakannya 5 kata dalam pertemuan jemaat. Hari ini saya punya banyak bahasa roh, tetapi percuma saya bahasa roh dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak mengerti mana? Bahasa roh saya atau ucapan saya ini? Tentu ucapan saya ini, begitu. Jadi saya katakan nggak usah terlalu fokus di bahasa rohnya, tetapi kita lebih kepada saya ketemu Tuhan. Mau itu bahasanya nanti, loh kok Om, bahasanya kok Madura, ya bodoh amat mau Madura kayak mau bahasanya Inggris, bahasanya apa, itu udah nggak bukan urusan, bukan rananya kita hanya saya menyembah Tuhan. Mungkin nanti ada rananya masuk kita dalam
saya sebut seringkali mulutnya membisu atau keseleo. Nah itu dia. Nanti otak kita kaget, loh saya mau ngomong haleluya kenapa ngomongnya kok berat, kok bisu. Nah itu terus saja, terus. Enggak usah terlalu banyak mikir di otak. Karena ini bukan ranahnya di otak. Saya itu orangnya logika banget. Tetapi firman Tuhan berkata, bagaimana caranya aku harus berdoa? Paulus berkata, aku berdoa di dalam akal budi, tetapi aku juga berdoa di dalam roh. Ada dua. Itu juga saran saya. Terima kasih. Dan kenapa mungkin Tante bilang, saya kok cepat buru-buru, apa segala macam. Ini pertimbangan, tadi sebenarnya saya enak, tapi saya lihat, karena Bapak Ibu kan merem, saya melek, oh ada yang sungguh-sungguh, tapi wah, ada yang udah, nah ini itu harus diseimbangkan, di sini beragam. Mau enak 5 jam, tapi siapa yang kuat 5 jam, nah begitu. Terus ketika misalnya udah masuk doa, ini udah masuk dimensi Roh Kudus, ini beda dengan doa-doa biasa, udah apalagi musik udah berhenti. Nah ini rawan. Betul itu ada Roh Kudus, tapi di dalam Roh Kudus pekerjaan iblis juga nggak mau kalah. Ada yang meleset sedikit pikirannya konslet, ingat waktu perjamuan, Yesus memberikan perjamuan kepada murid-murid, ada yang konslet satu, kerasukan iblis. Setelah perjamuan kerasukan iblis, siapa namanya? Yudas, baca di Alkitab, kerasukan iblis. Di dalam pekerjaan Tuhan ada aja pekerjaan, itu yang saya harus waspadai. Misalnya, harus cepat diamin supaya masuk dalam dimensi normal seperti ini. Kan udah masuk begitu, nggak tahan ini ruangannya, waduh banyak sekali. Jadi harus di-cut begitu ya. Jadi tolong kerjasamanya, makanya ketika naik terus amin. Amin berarti harus amin semua, harus diem. Meskipun ada yang lagi menggebu-gebu, biasanya menggebu-gebu itu pertama kali, ya itu ditahan dulu. Tahan, nanti lanjutin di rumah. Begitu. Ya bukannya saya nggak mau diterusin, karena pertimbangannya ada banyak sekali. Supaya ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kita senang, tapi misalnya anak-anak yang kecil, apakah tahan? Ya seperti itu. Ya jadi karena ibadah itu menyangkut dari dewasa sampai dengan anak-anak. Silakan dilanjutkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan tahun ini masih bisa melewatkan doa 10 hari. Walaupun dengan kondisi badan yang berbeda, bawa drum kemana-mana. Dari awal memang Rahel sudah nanya, Mbak biasanya doa 10 hari itu kapan Mbak? Biasanya ya habis kenaikan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu Hel gitu. Terus habis itu, memang dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu itu saya ikut doa 10 hari ini. Kurang konsentrasi ya. Mungkin Roh Kudusnya cuma 50%. Soalnya setiap kali mau menyembah Tuhan gitu, rasanya begah, perutnya kram-kram gitu. Duduk aja kalau nggak bisa, ini duduk. Ya, mau senderan begini ya nggak apa-apa, Roh Kudus kan nggak bisa dibatasi dengan hal itu. Ya. 3 hari itu rasanya begah sekali, makanya Om Jari pengumuman di grup di pendoa syafaat itu, nanti tolong persiapkan. Saya jujur tidak siap, semoga saya tidak ditunjuk, saya bilang gitu kan. Sudah tidak siap, soalnya 3 hari itu merasakan hal seperti itu. Mau naik cuman dapat 50-60%, mau naik cuman dapat 50-60%. Terus habis itu tadi malam disuruh mendoakan, berdua gitu, begitu saya melek, di dalam hati saya, di dalam pikiran saya itu lupa kalau saya tidak siap gitu. Langsung berangkat, disuruh berangkat gitu aja. Lihat-lihat siapa yang mau didoakan. Ternyata bukan kekuatan saya, ternyata selama 3 hari ini saya cuman mengandalkan kedagingan saya. Setelah saya los, justru tidak ada rasa kram sama sekali di perut saya. Begitu yang saya rasakan di hari keempat ini. Semoga saya bisa melewatkan doa 10 hari tahun ini. Biarlah kuasa Roh Kudus
tercurah dalam 10 hari ini untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingat ada seorang ibu yang penuh Roh Kudus. Dia mengandung. Kalau anaknya cowok, mirip seperti kejadian sepupunya Yesus. Siapa? Elisabeth. Melahirkan siapa? Yohanes Pembaptis. Itu sangat luar biasa, apalagi kalau dalam kandungan, anak sudah mendengar bahasa roh, itu udah hidupnya beda. Itu udah luar. Saya rasakan, saya yakin anak-anak ini anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya yakin. Saya tiba-tiba teringat. Ya nggak harus namanya Yohanes. Ya, cuma saya teringat. Ya seperti itu saja. Silakan dilanjutkan. Ya kalau mau nama Yohanes silakan. Ya. Salam, selamat malam. Yang saya rasakan kemarin itu waktu mau terakhir ya, pas terakhir itu kayak benar-benar cahaya turun dari atas ke bawah, rasanya terang sekali. Terus habis itu saya berdoa itu lama-lama malah kok saya ini rasanya tenang, habis itu kok langsung redup sedikit-sedikit menghilang ya. Itu rasanya kayak rindu sekali, nggak pengen sampai hilang gitu. Jadi kayak sampai malam itu sampai ke bawah seneng gitu, kok bisa ya sampai kayak gini ya rasanya, kayak kangen, masih pengen merasakan lagi, kayak masih rindu Kayak gitu. orang jatuh cinta. Iya, 2 kali saya rasakan kayak gitu waktu ibadah hari Minggu. Kayak itu Tante Rere waktu yang khotbah habis itu pujian itu rasanya tuh kayak pipi tuh nempel di pipi ini. Rasanya nih rambut ini Om kelihatan rambut hitam, pipi ini rasanya nempel dingin gitu. Rasanya sampai seminggu sampai saya tuh nggak percaya sampai bener-bener kayak bener katanya Om Jerry kayak orang jatuh cinta itu. Sampai saya nggak bisa tahan kok kayak gini ya rasanya gitu. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, selama saya mengikuti doa 10 hari ini dari Jumat ya. Kemarin Minggu memang saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya itu selalu kayak cuman bilang haleluya, puji Tuhan gitu. Nanti tiba-tiba memang bahasa kita tuh ganti sendiri. Mau ngomong apa, keluarnya apa, sampai saya ikutin ngalir. Tapi kan saya lihat posisi saya waktu itu, kakak saya sudah jatuh, di situ Tuhan saya harus nyanyi. Karena kalau nggak nyanyi, nggak ada yang nyanyi nih saya bilang gitu. Bisa bisa keluar lagi suaranya. Tapi kalau tangan, mungkin saya tuh nggak tahu kok setiap kali saya menyembah Tuhan itu tangan saya tuh kayak menari gitu loh. Kayak nggak bisa dikendalikan. Bahkan biasanya sampai selesai doa itu saya pegangin lagi sama tangan satunya. Karena nggak bisa berhenti. Seperti kemarin saya itu cuman menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tiba-tiba saya masuk dalam kayak ya bahasa lain gitu. Waktu saya berdoa tiba-tiba saya itu kelihatan muka saudara saya. Mungkin mereka sedang ada pergumulan dalam rumah tangga atau apapun. Itu kelihatan sekali muka mereka. Akhirnya saya bantu doa. Setelah saya berdoa, saya kayak teriak-teriak saya nggak jelas. Kemudian tangan saya itu kayak pengen ngangkat ke atas. Waktu Om Jerry kalau nggak salah lagu yang mau terakhir itu memang saya angkat tangan. Terus kayak saya tuh lihat banyak tangan gitu di situ. Banyak tangan tapi nggak kelihatan mukanya. Terus kayak ada panggung gitu. Lah di atasnya tuh kayak terang sinar banyak lampu atau sinar apa itu saya nggak tahu. Pokoknya terang sekali. Jadi kita tuh kayak sama-sama nyanyi kayak lihat konser gitu. Kayak ya Tuhan enak sekali. Sampai saya angkat lagi tangan satunya. Saya kerasa waktu itu
mungkin kena Mama Rafael itu saya kerasa. Kena Mama Rafael, tapi saya itu pengen ngangkat 2 tangan. Waktu saya melambai-lambai kedua tangan itu saya enggak tahu model saya kayak apa itu enggak tahu. Tapi enggak kena kanan kiri sebelah saya itu enggak kena. Padahal saya gerak-gerak terus enggak bisa diem. Waktu saya selesai amin, saya melihat loh jaraknya itu loh cuman segini-segini. Tapi tadi itu bener-bener saya ikutin aja, saya enggak mikir kena sebelah, saya enggak ngurusi wis kena ya wis, mungkin memang kena. Ternyata sampai akhir saya penyembahan, itu tangan saya itu masih, saya sudah turunkan itu masih gepuk-gepuk apa, mukul-mukul bahasa ya masih, aduh nggak bisa berhenti ya apa ini. Terus, tapi rasanya tuh apa ya, damainya itu sampai sekarang itu kebawa. Saya berangkat ke sini tuh dengan capek sekali sampai berangkat enggak, tapi saya enggak mau bolos. Sini tuh capek semua, tapi pas pulang itu rasanya, ya Tuhan kok ringan, nggak ada rasa sakit sama sekali di punggung saya. Memang lawatan Tuhan luar biasa. Saya juga berharap malam hari ini Tuhan melawat kita lebih dan lebih lagi. Amin. Pak Anton apa nih Pak Anton? Hah? Kok di skip Pak Anton? Sesuatu loh. Meskipun Pak Anton belum cerita, ada sesuatu nih ya. Nah, nggak mau ngomong. Ya. Besok ya. Saya mau kasih satu ayat, karena nggak mungkin lagi kita bawa firman Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-10 dan 11. Pentabisan bait Allah, pentabisan bait suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan ayat 11. Kalau sudah ketemu, kita membaca ayat ini sama-sama. 1 Raja-Raja 8 ayat 10. 1, 2, 3. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Lihat di sini Bapak Ibu. Ini pentabisan, berarti bait suci itu baru berdiri oleh Salomo, bait suci yang pertama. Salomo itu orang yang sangat teliti, orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat pintar. Jadi saya sangat yakin para imam itu kalau sekarang orkestra yang ada timnya banyak banget, tim musik itu banyak. Ada choirnya, ada nyanyiannya, ada pemain musiknya, lebih banyak dari sini mungkin puluhan. Mungkin yang pimpin pujiannya dan segala macam. Dan saya yakin itu latihannya bukan sekali 2 kali. Itu jam mereka, karena Salomo itu nggak mau asal-asal. Dia teliti, harus tepat, pokoknya sudah dibuat mungkin saya nggak tahu bulanan atau tahunan untuk melatih pentabisan itu. Karena ini penting. Tetapi waktu acara pentabisan, mau ibadahnya ini belum selesai, baru mau naik, enggak jadi. Imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Artinya, misalnya nih hari Minggu kayak biasa kita, baru lagu di awal, harusnya kan ada habis penyembahan, masuk lagu kedua apa? Pujian kan? Mau nage pujian, kok nggak bisa? Semuanya tiarap. Nggak tahu ada yang tangannya begini, ini nggak diceritain. Tapi kalau roh Tuhan sudah memenuhi, ada cirinya banyak. Yang kemarin kita dengar ada yang ringan, betul dia ringan. Ada juga yang berat, nah ini berat. Semuanya imam-imam tidak tahan, dia glosor. Semua tiarap, bukan hanya tiarap begini, tiarap terus kayak ditindih. Seperti ditindih, wah benda berat, wah udah tiarap. Karena awan kemuliaan Tuhan ini memenuhi bait Allah sehingga mau main udah gak bisa. Secara pemikiran dunia ini ibadahnya gagal. Ada 10 lagu misalnya,
baru 1 lagu, 9 lagunya nggak dinyanyiin. Tetapi ingat, prinsip ibadah adalah apa Bapak Ibu? Prinsip ibadah adalah berjumpa dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir di sini, ini yang saya pegang. Mulai dari keyboard, drum, ini, gitar, semua. Sudah nggak perlu. Karena kita ini cuma calo. Cuma pengiring. Sama seperti pengantin, pengiring yang bawa ekornya di belakang atau yang di depan. Biasanya waktu zaman dulu mau ke pengantin ada yang mainin dung 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 dung. Nah, yang di depan itu nggak mungkin kawin dengan pengantinnya karena ini cuma pemain musiknya toh. Yang kawin di belakang. Makanya pemain musik tidak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan. Dan jemaat perlu diingat, datang ke tempat ini jangan jadi tuan. Oh musiknya elek, oh musiknya ini. No, kita datang ke sini yang paling penting musik itu hati. Suara kita artinya tanpa alat musik mulut bisa jadi musik. Makanya ketika hadirat Tuhan datang, saya suka sama pemain musik, stop, diam. Ya udah biarin ini. Ada angel voice, ada suara malaikat yang lebih bernyanyi, yang lebih indah. Itu yang lebih, saya katakan, lebih baik 1 lagu nyanyi, terus sepertinya berantakan, tetapi kemuliaan Tuhan datang. Kenapa datang? Karena yang udah gak bisa, nyanyi udah latihan kemarin, udah gak kepake, gak apa-apa. Yang penting, yang jadi center utama, Tuhan hadir. Amin. Yang paling celaka, sudah nyanyi 100 lagu, kok nggak ada hadirat Tuhan. Sudah pakai cebluk, lampu udah pakai asap-asap, sudah pakai soundnya macam-macam, banyak ratusan eman, kok rasanya seperti konser. Itu adalah ibadah yang paling gagal. Makanya saya ingat di Cina, saya tuh senang nonton film di Cina underground. Ketika mereka menyembah Tuhan nyanyi, nggak ada ini. Musiknya cuma tangan sama mulut. Dan berdiri semua karena duduk udah nggak cukup. Tapi ibadahnya bisa 10 jam. Bisa terus-menerus mereka memuji Tuhan. Orang mati bangkit itu hal yang biasa. Tapi di dalam hati mereka, itulah yang Tuhan cari. Ini keyboard nih nggak masuk surga nih. Semua alat musik nggak masuk surga. Orang yang memainkannya masuk surga. Amin. Ini nggak masuk surga. Tetapi yang masuk surga adalah mulut-mulut yang hidup. Makanya firman Tuhan, ibadah yang sejati itu adalah ibadah mempersembahkan apa? Tubuh. Tubuh yang apa? Yang hidup. Bapak Ibu hidup. Makanya kalau doa udah diciptain mulut, jangan diem. Kalau Tuhan kunci, mulut kamu nggak guna. Kalau meso-meso kencang. Kalau memuji Tuhan, udah nggak bisa dipakai mulutnya, nggak ada guna. Mulut dipakai untuk memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Posisi doa. Cabut.